Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Seto Nugroho dan Arfan Irawan akan mempresentasikan materi yaitu pengemasan komunikasi Point of Purchase atau POP. Pengemasan merek tentu saja merupakan wadah yang melindungi sekaligus membantu menjual produk. Produk-produk yang tersedia di rak-rak toko biasanya selalu dikemas dalam botol, kotak, atau dikemas dengan cara lain. Pakar markom menghargai peran komunikasi penting yang dilakukan oleh pengemasan merek, yang telah memunculkan ekspresi seperti kemasan memainkan peran utama dalam meningkatkan merek ekuitas dengan menciptakan atau memperkuat kesadaran merek dan membangun citra merek melalui penyampaian manfaat fungsional, simbolis, dan pengalaman. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari kemasan, yaitu yang pertama untuk menarik perhatian pada suatu merek, yang kedua menerobos kekacauan persaingan pada titik pembelian, fungsi yang ketiga membenarkan harga dan nilai bagi konsumen, yang keempat menandakan fitur dan manfaat merek, yang kelima penyampaian emosi, dan yang keenam pada akhirnya memotivasi pilihan merek terhadap konsumen. Kemudian ada struktur kemasan. Sebuah kemasan mengkomunikasikan makna tentang sebuah merek melalui komponen simbolnya. Yang pertama ada penggunaan warna. Warna kemasan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan berbagai makna kognitif dan emosional kepada calon pembeli. Penelitian telah menunjukkan secara meyakinkan peran penting yang dimainkan warna dalam mempengaruhi indera. Yang kedua ada isyarat desain. Desain mengacu pada organisasi elemen pada sebuah paket. Desain paket yang efektif adalah yang memungkinkan aliran mata yang baik, memberikan titik fokus kepada konsumen, dan menyampaikan makna tentang atribut dan manfaat merek. Desainer paket menyatukan berbagai elemen untuk membantu menemukan citra merek. Selanjutnya ada ukuran kemasan. Produsen menawarkan wadah berukuran berbeda untuk memenuhi kebutuhan unik berbagai segmen pasar, untuk mewakili situasi penggunaan yang berbeda, dan untuk mendapatkan lebih banyak ruang rak di gerai retail. Isu menarik muncul dari sudut pandang konsumen yang terkait dengan ukuran wadah. Yang terakhir yaitu bahan fisik kemasan. Pertimbangan penting lainnya adalah bahan yang membentuk sebuah kemasan. Peningkatan penjualan dan keuntungan seringkali terjadi ketika bahan kemasan yang digunakan untuk merancang kemasan lebih menarik dan efektif. Bahan kemasan dapat membangkitkan emosi konsumen meskipun secara tidak sadar. Mengevaluasi paket model view. Sejumlah fitur individual telah didiskusikan sehubungan dengan apa yang dikomunikasikan oleh sebuah paket kepada pembeli. Meskipun seperti biasa, tidak ada respon tunggal yang sama cocoknya di semua situasi pengemasan. 4 fitur umumnya dapat digunakan untuk mengevaluasi paket tertentu, yaitu visibilitas, informasi, data emosional, dan kemampuan kerja atau disingkat view. Yang pertama yaitu V, visibility. Visibility menandakan kemampuan sebuah paket untuk menarik perhatian pada titik pembelian. Tujuannya adalah agar kemasan terlihat menonjol di rak namun tidak terlalu mencolok sehingga mengurangi citra merek. Kemasan berwarna cerah sangat efektif untuk menarik perhatian konsumen. Grafik, ukuran, dan bentuk kemasan yang baru juga meningkatkan visibilitas kemasan dan dengan demikian berfungsi untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu I, informasi. Elemen kedua dari model view ini berkaitan dengan berbagai bentuk informasi produk yang disajikan pada kemasan. Misalnya, bahan produk, petunjuk penggunaan, manfaat yang diklaim, informasi nutrisi, dan peringatan produk. Tujuannya adalah untuk menyediakan jenis dan jumlah informasi yang tepat tanpa mengacaukan paket dengan informasi yang berlebihan yang dapat mengganggu pesan utama atau merendahkan tampilan paket. Yang ketiga yaitu E, untuk daya tarik emosional. Komponen ketiga dari model view yaitu daya tarik emosional menyangkut kemampuan paket untuk membangkitkan perasaan atau suasana hati yang diinginkan. Desainer paket berusaha untuk membangkitkan perasaan seperti keanggunan, prestis, keceriaan, dan kesenangan melalui penggunaan warna, bentuk, bahan kemasan, dan perangkat lainnya.
Yang keempat yaitu workability. Kemampuan terakhir dari model view yaitu workability, mengacu pada bagaimana sebuah paket berfungsi daripada bagaimana ia berkomunikasi. Beberapa masalah workability yang menonjol yaitu yang pertama, apakah kemasan melindungi isi produk? Yang kedua, apakah kemasan memudahkan penyimpanan di pihak pengecer dan konsumen? Yang ketiga, apakah kemasan menyederhanakan tugas konsumen dalam mengakses dan menggunakan produk? Yang keempat, apakah kemasan itu melindungi pengecer dari kerusakan yang tidak disengaja dan penanganan konsumen dan dari pencurian? Dan yang kelima yaitu, apakah paket itu ramah lingkungan? Komunikasi Point of Purchase atau POP. Nama merek dan paket berhadapan langsung pada titik pembelian. Titik pembelian atau lingkungan toko memberi pemasar merek peluang terakhir untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Titik pembelian adalah waktu yang ideal untuk berkomunikasi dengan konsumen karena ini adalah waktu di mana banyak keputusan produk dan pilihan merek dibuat. Ini adalah waktu dan tempat di mana semua elemen penjualan, yaitu konsumen, uang, dan produk berkumpul. Ini diterjemahkan menjadi peluang untuk membuat dampak yang terukur tepat ketika pembeli paling mudah menerima ide produk baru dan merek alternatif. Namun, seperti halnya pengemasan, pemasar mungkin hanya memiliki beberapa detik berharga untuk melibatkan konsumen dalam komunikasi. Apa yang dicapai POP? Perusahaan semakin berinvestasi dalam materi iklan POP. Seperti disebutkan sebelumnya, pengeluaran iklan POP di Amerika Serikat melebihi 21 miliar dolar per tahun. Investasi ini dibenarkan karena bahan di dalam toko memberikan layanan yang bermanfaat bagi semua peserta dalam proses pemasaran, yaitu bagi produsen, pengecer, dan konsumen. Yang pertama yaitu prestasi bagi produsen. Bagi produsen, bahan point of purchase tetap mengedepankan nama perusahaan dan merek di depan konsumen dan memperkuat citra merek yang telah dibangun sebelumnya melalui iklan media massa atau outlet lainnya. Papan nama dan pajangan POP juga menarik perhatian pada promosi penjualan dan merangsang pembelian impulsif. Yang kedua yaitu service to retailer. Point of purchase melayani pengecer dengan menarik perhatian konsumen, meningkatkan minatnya untuk berbelanja, dan memperpanjang jumlah waktu yang dihabiskan di toko. Semuanya mengarah pada peningkatan pendapatan dan keuntungan retail. Selanjutnya, bahan POP melakukan fungsi merchandising kritis dengan membantu pengecer dalam memaksimalkan ruang yang tersedia. Yang ketiga yaitu nilai bagi konsumen. Konsumen dilayani oleh unit POP yang memberikan informasi yang berguna dan menyederhanakan proses berbelanja. Unit POP permanen, semi permanen, dan sementara memberikan nilai ini kepada konsumen dengan membedakan merek tertentu dari barang serupa dan menyederhanakan proses pemilihan. Sekian presentasi dari saya dan Arfan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.